Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini semuanya? Baik semua kan? Alhamdulillah. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek ke daftar hadiran kalian semua ya. Apakah di sini tidak ada yang masuk? Masuk semua? Baiklah kalau gitu, Ibu akan memberi tujuan pembelajaran hari ini ya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai masa remaja Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan masa remaja Nabi Muhammad SAW. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang berjalan sekitar usia 12 tahun sampai 21 tahun. Sebagai manusia, Nabi Muhammad SAW juga mengalami masa remaja. Tetapi masa remaja Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan masa remaja-remaja yang lainnya, yaitu perbedaannya terletak pada sifat dan akhlaknya. Nah, di sini ada yang tahu sifat atau watak dari Nabi Muhammad SAW pada masa remaja? Kalau belum, nah di sini Ibu akan menyampaikannya bersama-sama ya. Masa remaja Nabi Muhammad SAW itu dilalui dengan lingkungan yang baik. Walaupun pada masa remaja Nabi Muhammad SAW tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya, beliau sangat disayangi dan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib menyayangi Nabi Muhammad SAW melebihi putranya sendiri. Namun, rasa kasih sayangnya tersebut bukan memanjakan, namun rasa penuh kasih sayang yang mendidik. Bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW hidup dengan sederhana karena Abu Thalib adalah orang yang sangat sederhana secara materi, bahkan gaya hidupnya. Dengan kesederhanaannya, Nabi Muhammad SAW selalu berempati dengan kaum lemah, miskin, dan yang terpinggirkan. Nabi Muhammad SAW sangat bijak dan tidak memandang siapapun. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga dikenal aktif dalam kehidupan sosialnya. Bahkan beliau juga sangat bekerja keras. Nah, dari sini sudah paham semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah, mari kita bersama-sama melihat dan mendengarkan lagu video mengenai usia remaja Nabi Muhammad SAW. Berikut videonya. Ketika Nabi berumur 12 tahun, pergi ke negeri Syam dibawa pamannya. Pendeta
Baik anak-anak, dari video tersebut, apakah ada yang tahu aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Iya, mari kita bahas bersama-sama ya. Aktivitas Nabi Muhammad SAW pada saat kanak-kanak dan masa remaja adalah yang pertama, menjadi pengembala kambing. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing milik dari kerabatnya dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, yaitu berniaga ke negeri Syam. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut pamannya ke negeri Syam untuk berdagang. Beliau sangat bersemangat dan bekerja keras. Yang ketiga, yaitu ikut serta dalam perang Fijar. Nabi Muhammad SAW berpartisipasi dalam perang Fijar adalah salah satu bentuk sifat pemberani dalam diri remaja. Nabi Muhammad SAW berpartisipasi dalam perang Fijar ini masih berusia sekitar 14 tahun. Dan aktivitas yang terakhir atau yang keempat adalah menghindari perilaku yang buruk. Nabi Muhammad SAW menghindari perilaku yang buruk seperti berzina, minum minuman keras, melakukan kekerasan, dan lain-lainnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW disebut sebagai as-siddiq, artinya yang benar, dan disebut sebagai al-amin, yang artinya dapat dipercaya. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Bisa bertanya loh kalau belum paham atau ada yang menjanggal. Jangan malu-malu loh, karena kalau malu nanti susah di jalan loh. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, di sini ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini ya, bahwa masa remaja Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan masa remaja-remaja yang lainnya. Yang membedakannya adalah sifat dan akhlaknya. Sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW pada saat masih remaja adalah jujur, tidak sombong, tabah, sabar, tidak menyakiti orang lain, bekerja keras, penuh semangat, dan sebagainya. Aktivitas Nabi Muhammad SAW pada saat remaja itu ada berapa tadi? Iya, ada 4. Yang pertama adalah menjadi pengembala kambing. Yang kedua, berniaga ke negeri Syam. Dan yang ketiga, ikut serta dalam perang Fijar. Dan yang keempat atau terakhir adalah meninggalkan tradisi yang buruk. Nah, itulah beberapa kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anak, di sini ibu akan memberi tugas atau soal uraian yang anak-anak dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan sendiri-sendiri loh, jangan mencontek ya. Baik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita berdoa bersama membaca surat Al-Asyr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri inna insyana lafi khusrin illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik anak-anak, sekian dari ibu.
Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.